Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7257 sampai bab 7258. Setengah jam kemudian, Steve Rothill tiba di Tianxiangmenschaft di bawah pengawalan sekelompok pengawal. Sebelumnya, setiap kali dia datang dan pergi, kali ini dia sudah bersiap untuk berperang jangka panjang di Jinling. Para pengikut setianya sendiri sudah tiba di Jinling satu demi satu beberapa hari yang lalu. Bersama dia, tentu saja ada Matt Finkelstein. Saat ini, suasana hati Matt Finkelstein jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sebelumnya, ia seperti anjing yang tersesat, lelah berlari menyelamatkan diri, bersembunyi, dan bahkan benci sampai tidak ingin kembali ke daratan Amerika Serikat. Namun hal itu tidak berlaku baginya sekarang. Ia telah membelot ke orang kedua dalam keluarga Rothill. Yang lebih penting, setelah semua orang tahu bahwa ia telah membelot ke keluarga Rothill, mereka juga secara alami menyadari bahwa rahasia tersebut telah sampai ke telinga keluarga Rothill. Dalam situasi seperti itu, tidak ada gunanya melanjutkan memburu Matt Finkelstein. Membunuhnya tidak akan membuat rahasia-rahasia itu terungkap, dan sebaliknya, ada kemungkinan akan ada pembalasan dendam yang kejam karena telah memprovokasi keluarga Rothill. Oleh karena itu, Matt Finkelstein saat ini sama saja dengan memiliki medali emas untuk menghindari kematian. Oleh karena itu ia sangat tulus hati kepada Steve, hatinya pun sudah bulat, mulai sekarang akan mengikuti Steve berkeliling pelana, menjadi anjingnya. Dalam perjalanan, Steve berkata kepadanya, kali ini untuk melihat rasa hormat mereka sendiri terhadap orang Cina. Matt Finkelstein dalam hati sangat ingin tahu, tidak dapat membayangkan orang apa yang bisa membiarkan pewaris keluarga Rothill memberikan evaluasi yang begitu tinggi. Setelah armada tiba di Tianxiangmenschaft, dia mengikuti Steve dan memasuki gerbang Tianxiangmenschaft bersama-sama. Hong Wu sudah menunggu di sini terlebih dahulu, dan ketika dia melihat Steve, dia langsung berkata sambil tersenyum, "Halo Tuan Rothill, kita bertemu lagi." Steve juga tersenyum dalam bahasa Mandarin yang fasih dan berkata, Iya, Tuan Hong, akhirnya kita bertemu lagi. Akhir-akhir ini, aku sangat merindukanmu." Sambil berkata demikian, dia memeluk Hong Wu dengan lembut dan menambahkan, Aku membawakanmu cerutu kuba kualitas terbaik, aku akan membiarkan anak buahku membawakanmu sebentar lagi. Hong Wu merasa gembira dalam hatinya, berpikir, kehidupan macam apa yang sedang kujalani? Pewaris keluarga Rothill harus membawakanku hadiah untuk menyanjungku. Sambil berpikir, dia tersenyum dan berkata, Tuan Rothill, Anda terlalu sopan, datang saja dan tidak perlu membawakan saya hadiah apapun. Steve tersenyum dan berkata, Jangan panggil aku Tuan Rothill, terlalu kasar, panggil aku Steve, kita semua berteman, mengapa harus begitu sopan? Setelah mengatakan itu, dia bertanya kepadanya, di mana Tuan Ye? Hong Wu tersenyum, Tuan Ye sudah menunggumu di dalam kotak, ayo pergi bersama. Bagus. Steve mengangguk dan menunjuk Matt Finkelstein di sampingnya lalu berkata kepada Hong Wu, ngomong-ngomong Tuan Hong, ini Matt Finkelstein, adik laki-lakiku, mulai sekarang, dia akan ikut denganku untuk tinggal di Jinling. Hong Wu mengangguk dan tersenyum, halo, Tuan Finkelstein. Matt Finkelstein buru-buru berkata dengan hormat, Tuan Hong, tolong jaga saya di Jinling di masa depan. Bagus sekali. Hong Wu menepuk bahu Steve dan berkata, Steve dan aku adalah saudara kita sendiri, kamu tidak perlu bersikap sopan saat datang. Kalau di waktu biasa, yang menepuk-nepuk Steve dan berkata dia itu mengaku adiknya sendiri, pasti dia sampai marah. Kamu kelas berapa? Berani panggil aku kakak? Tetapi saat Hong Wu memanggilnya saudara, hatinya merasa gembira. Ia bahkan merasa bahwa ia dan Hong Wu adalah saudara kandung. Penuh kasih sayang, sangat penuh kasih sayang. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Hong Wu membawa mereka berdua ke kotak berlian, dan Ye Chen sudah duduk di dalamnya. Begitu Steve masuk, dia berkata dengan sangat hormat, Halo Tuan Ye. Ye Chen tersenyum dan berkata, apa kabar Steve?
Apakah kamu harus tinggal lama kali ini? Steve tertawa, ya Tuan Ye. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya berencana untuk tinggal di Jinling selama 1 dekade atau 8 tahun kali ini. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru memperkenalkan Matt Finkelstein kepada Ye Chen lagi. Sambil berkata, Tuan Ye, ini Matt Finkelstein yang sama yang saya katakan sebelumnya. Matt Finkelstein juga dipenuhi dengan keheranan saat dia menilai Ye Chen. Dia benar-benar tidak dapat mengerti bahwa orang Tionghoa yang sangat dihormati Steve masih begitu muda. Dia juga tidak dapat membayangkan apakah ada pemuda lain di dunia ini yang statusnya lebih dihormati daripada Steve. Tampaknya mustahil. Namun kenyataannya, rasa hormat Steve terhadap Ye Chen tidak hanya tergambar di wajahnya, namun terukir di tulang-tulangnya. Ye Chen menatap Matt Finkelstein yang terkejut dan bertanya kepadanya sambil tersenyum, "Kemarin, bunga hitam yang akan membunuh tawana itu, kaulah yang menaruhnya, kan?" Jantung Matt Finkelstein tiba-tiba berdebar kencang, diam-diam berpikir, mungkinkah dialah orang di balik tawana? Apakah dialah yang membuat Steve menemukan dirinya untuk menghancurkan bunga gelap itu? Memikirkan hal ini, hatinya menjadi takut, dan buru-buru berkata, Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf, saya benar-benar terlalu bodoh saat itu, itulah sebabnya saya membuat keputusan itu, saya sudah menyadari betapa salahnya saya, dan melakukan yang terbaik untuk membatalkan masalah ini, saya harap Anda bermurah hati, dan tidak berseberangan dengan saya. Ye Chen mengangguk dan berkata, entah itu dendam pribadimu dan tawana di masa lalu, atau rahasia apapun yang mereka simpan satu sama lain, aku tidak ingin terlalu ikut campur dalam hal ini. Selama kamu tidak bersikap mengancam padanya mulai sekarang, aku tidak akan mengungkitnya lagi. Matt Finkelstein segera menghela napas lega dan buru-buru berkata, Tuan Ye, Anda dapat yakin bahwa saya sekarang telah sepenuhnya berjanji setia kepada Tuan Steve Rothschild, dan tidak akan lagi melakukan apapun yang mengancam tawana. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan bertanya kepadanya, kamu seharusnya tahu bahwa tawana kini telah tiba di Tiongkok, kan? Saya mengetahuinya Tuan Ye. Lagi pula, sekarang berita tentang dia sudah tersebar luas. Matt Finkelstein berkata dengan hormat. Ye Chen tersenyum, kebetulan aku juga berencana untuk meneleponnya nanti, jadi pertemuan kalian akan dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Sambil berkata demikian, dia menatap Steve, baiklah Steve, aku ingin mengenalkannya padamu agar kita bisa lebih mengenalnya. Nanti, jika dia butuh bantuan, kamu bisa membantunya dengan mudah. Steve langsung tersenyum, Tuan Ye, ini terlalu bagus untuk dikatakan. Dengan kata-katamu, di masa depan, urusannya adalah urusanku, tidak peduli seberapa besar tungku yang dia buat, aku, Steve, akan melindunginya. Ye Chen tersenyum dan mengangguk, lalu mengambil ponselnya untuk melakukan panggilan WeChat ke tawana. Begitu panggilan telepon tersambung, tawana bertanya dengan heran, Tuan Ye, Anda mencari saya? Ye Chen bertanya padanya, apakah kamu sibuk? Tawana berkata, saat ini saya sedang berencana meninjau lokasi untuk memastikan beberapa detail, lalu saya akan mulai meninjaunya sore ini. Ye Chen bertanya, ada rencana makan siang? Tawana berkata, itu belum direncanakan, saya harus makan bersama staf. Ye Chen berkata, lebih baik datang ke Tianxiangfu, aku akan menjadi tuan rumah, dan ini saat yang tepat untuk memperkenalkan seorang teman padamu. Bersambung.